Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendidikan karakter anak di Indonesia dan Jepang. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 ini, yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Hana Herlina, dan ada Andri Pangestu Puji Lestari, ada Farah Amani, dan Indah Mayuni. Baiklah, adapun penjelasan yang pertama tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Farah Amani. Baiklah, saya Farah Amani akan menjelaskan latar belakang dari pendidikan karakter anak di Indonesia dan Jepang. Pendidikan karakter atau pendidikan watak sejak awal munculnya pendidikan oleh para ahli itu dianggap sebagai suatu hal yang niscaya. Misalnya John Sewey pada tahun 1916 yang mengatakan bahwa sudah merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran serta pendidikan budi pekerti di sekolah. Kemudian pada tahun 1918 di Amerika Serikat, Komisi Pembaharuan Pendidikan Menengah yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pendidikan Nasional melontarkan sebuah pernyataan bersejarah, yaitu tujuan pendidikan umum. Nah, kemudian lantaran dari dalam sejarah itu dikenal sebagai 7 prinsip utama pendidikan, yang antara lain yang pertama adalah kesehatan. Terus yang kedua, penguasaan proses-proses fundamental. Yang ketiga, menjadi anggota keluarga yang berguna. Yang keempat, pekerjaan. Yang kelima, kewarganegaraan. Yang keenam, penggunaan waktu luang secara bermanfaat. Dan yang ketujuh, watak susila pendidikan ke arah terbentuknya karakter bangsa para siswa merupakan tanggung jawab semua guru. Oleh karena itu, pembinaannya pun harus oleh guru. Dengan demikian, kurang tepat jika dikatakan bahwa mendidik para siswa agar memiliki karakter bangsa hanya ditimpahkan pada guru mata pelajaran tertentu, misalnya guru PKN atau guru PAI. Walaupun dapat dipahami bahwa yang dominan untuk mengajarkan pendidikan karakter bangsa adalah para guru yang relevan dengan pendidikan karakter bangsa, tanpa terkecuali semua guru harus menjadikan dirinya sebagai sosok teladan yang berwibawa bagi para siswanya, sebab tidak akan memiliki makna apapun bila seorang guru PKN mengajarkan menyelesaikan suatu masalah yang bertentangan dengan cara demokrasi, sementara guru lain dengan cara otoriter, ataupun seorang guru pendidikan agama dalam menjawab pertanyaan para siswanya dengan cara yang nalar, sementara guru lain hanya mengatakan asal-asalan dalam menjawab. Kemudian masuk ke bagian konsep pendidikan karakter. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Sedangkan menurut Thomas Lincona dalam Sudrajat Ayat pada tahun 2011 menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Terus selanjutnya yaitu proses perkembangan pendidikan karakter menurut Lincona. Dalam Sudrajat Ayat pada tahun 2011 ada 3. Yang pertama adalah moral knowing atau pengetahuan moral. Terdapat beragam jenis pengetahuan moral yang berkaitan dengan tantangan moral kehidupan. Yang kedua adalah moral feeling, yaitu perasaan moral. Sisi emosional dari karakter seringkali diabaikan dalam pembahasan mengenai pendidikan moral, padahal hal ini sangatlah penting. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah moral action atau tindakan moral. Dalam pengertian yang luas, merupakan akibat atau hasil dari moral knowing dan moral feeling.
Selanjutnya, pendidikan karakter yang akan saya jelaskan sendiri. Pendidikan karakter dalam analisisnya menggunakan 3 pendekatan yang sering kali digunakan adalah: yang pertama ada pendekatan perkembangan kognitif, yang merupakan pendekatan yang menekankan kepada pengalaman, proses perkembangan, dan pemikiran kritis. Pendekatan ini berseberangan dengan pendekatan pendidikan karakter tradisional karena menurut pendekatan ini, nilai didefinisikan sebagai suatu hal yang tidak konstan dan berbeda berdasarkan konteks yang ada. Selanjutnya ada pendekatan kepedulian yang merupakan pendekatan yang menempatkan empati dan kepedulian sebagai basis dari pendidikan karakter. Pendekatan ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan perkembangan kognitif. Menurut pendekatan ini, individu yang peduli kepada orang lain merupakan individu yang mempunyai karakter bagus. Yang ketiga, ada pendekatan pendidikan karakter dengan model konspiratif yang merupakan pendekatan yang paling banyak difungsikan. Poin penting yang digunakan pada pendekatan ini adalah menempatkan keluhuran perilaku sebagai landasan pada budi pekerti. Metode pengajaran yang banyak digunakan untuk pendekatan pendidikan karakter tradisional ini adalah pengajaran langsung, pemodelan guru, pemberian penghargaan, dan praktek berulang-ulang dari perilaku yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang pendidikan karakter anak Indonesia dan Jepang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Antri. Baiklah, saya nama Yuni. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perbedaan pendidikan karakter Indonesia dan Jepang. Murni Ramli dalam bukunya yang berjudul Menjadi Orang Berkarakter dan Berbudaya Jepang menyabarkan beberapa karakter umum bangsa Jepang yang telah dikenal di dunia. Berikut adalah beberapa karakter bangsa Jepang yang Murni Ramli dijelaskan dalam bukunya. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua adalah menghargai waktu. Yang ketiga kerja keras. Dan yang keempat adalah detail dan teliti dalam bekerja. Terdapat beberapa hal yang mungkin terlihat sangat remeh dilakukan, namun hal tersebut menjadi cara untuk menanamkan pendidikan karakter di Jepang, yaitu post-it atau ucapan terima kasih atau disebut dengan arigato pasuto ito dalam bahasa Jepang. Yang kedua adalah peta keamanan lingkungan dalam istilah Jepang disebut dengan Jiki Azen Mappu. Yang ketiga adalah mendidik gotong royong. Keempat, mendidik untuk selalu memiliki tujuan. Yang kelima adalah koran yang ditulis tangan atau yang dikenal dengan istilah Tegaki Shibun. Yang keenam adalah mengasah empati. Selanjutnya di Indonesia, pendidikan karakter bagi anak-anak di Indonesia melalui diterapkan sejak dari bangku sekolah dasar. Begitu juga dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok dan Korea. Mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan karakter diajarkan minimal 4 jam dalam 1 minggu, dan dalam setahun para pelajar di Indonesia belajar pendidikan karakter sebanyak 150 jam atau lebih banyak dibandingkan siswa di Jepang yang hanya 35 jam. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Indonesia mengenalkan 18 nilai utama karakter yang dikembangkan dalam semua kegiatan belajar dan mengajar. Di negara Indonesia disebut oleh Paskur Kemendiknas tahun 2010 bahwa tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan potensi kalbu nurani, afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua adalah mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
Yang ketiga adalah menanam jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan dan kebangsaan, dan yang terakhir adalah mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Selanjutnya, persamaan antara pendidikan karakter Indonesia dan Jepang. Pada dasarnya, pola pendidikan di sekolah yang ada di Jepang serupa dengan yang ada di Indonesia, yang memiliki pola 6-3-3-4, di mana sistem pendidikan yang ada di negara ini telah diatur dalam Koibu Kobonbo atau Fundamental Law of Education. Sama seperti di Indonesia, pendidikan dasar ditempuh selama 6 tahun. Selanjutnya pendidikan SMP ditempuh 3 tahun dan SMA 3 tahun, dan perguruan tinggi S1 ditempuh selama 4 tahun, kecuali fakultas kedokteran yang ditempuh selama 6 tahun. Di negara Jepang, sejak anak masih duduk di bangku sekolah dini, anak-anak telah diajarkan untuk melakukan hal-hal kecil yang mengandung nilai moral karakter, misalnya tentang upacara, ucapan terima kasih, membantu orang lain, meminta maaf, dan seterusnya, misalnya melalui post-it atau perbuatan peta sebagai tugas sekolah. Begitupun di Indonesia, pendidikan karakter memang telah diterapkan di sekolah-sekolah mulai di ranah usia dini sampai dengan perguruan tinggi.